Mari kita telusuri keunikan Amerika Serikat, terutama di California. Di sini, kita menemukan Los Angeles dan San Francisco, dua kota megah yang dihiasi gedung pencakar langit di tepi laut, serta pelabuhan besar yang menjadikannya pusat kehidupan. Air yang berada di dekatnya jelas menunjukkan bahwa kehidupan bertumbuh subur di sekitar sana. Namun saat kita bergerak ke utara menuju Oregon, perhatikanlah sesuatu yang mencolok. Meski pesisirnya menawarkan panorama yang menakjubkan, tempat ini tampak mencolok kosong. Sepanjang pesisir Pasifik Oregon dan Washington, tidak ada satu kota besar pun yang berdiri. Mengejutkan, bukan? Untuk memberikan perspektif, kota Seattle saja memiliki jumlah penduduk lebih banyak daripada seluruh wilayah pesisir tersebut. Di ratusan mil pesisir itu, hanya sebagian kecil penduduk negara bagian yang betul-betul menghuni daerah ini. Dengan akses langsung ke Samudra Pasifik dan jalur perdagangan strategis menuju Asia, wilayah ini seharusnya menjadi lokasi impian untuk membangun kota-kota besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kota-kota terbesar di kawasan ini, Seattle dan Portland, justru terletak di pedalaman, seolah mereka menyembunyikan diri dari pantai. Dari peta tidak tampak ada ancaman yang mendekat, hanya laut dan keindahan alam. Namun di balik semua itu, terdapat satu masalah signifikan. Alam menjadikan pesisir ini tidak layak huni bagi manusia terlepas dari pesonanya. Mari kita selidiki lebih dalam mengapa kondisi ini terjadi dan mengapa alam pada akhirnya menghalangi pengembangan wilayah pesisir barat Laut Pasifik. Mari kita mulai dengan kenyataan bahwa kita tidak perlu mendekati pesisir ini untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk pemahaman ini, kita patut berterima kasih kepada para pelaut yang telah melakukan pengamatan selama berabad-abad. Mereka menamai perairan lepas pantai Oregon dan Washington sebagai kuburan Pasifik, tempat di mana banyak kapal telah tenggelam. Ini adalah wilayah lautan di mana puluhan kapal, bahkan ratusan, hilang tanpa jejak. Satu pertanyaan muncul, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mari kita perbesar peta dan selidiki area ini lebih dalam. Ini bukan teluk yang terlindungi atau perairan tenang, ini adalah Samudra Pasifik terbuka yang langsung menghantam pantai tanpa penghalang. Kombinasi faktor yang sempurna menciptakan kondisi yang brutal. Ombak laut yang panjang, badai musim dingin, dan kabut yang bisa bertahan berhari-hari. Namun bagian terburuknya terletak di muara Sungai Columbia, di mana alam memberikan tantangan ekstra bagi pantai barat. Sungai besar ini mendorong air ke laut, sementara lautan juga menarik air kembali ke darat. Apa implikasinya? Arus laut bertabrakan dan dasar laut yang semakin bergeser membuat ombak menjadi pendek dan curam, seakan lautan mengamuk. Dalam hitungan menit, sebuah kapal bisa kehilangan kendali. Namun itu belum sepenuhnya menjelaskan mengapa wilayah ini dikenal sebagai kuburan lautan. Ketika badai datang, pantai ini menyelesaikan pekerjaannya. Pantai barat Amerika Serikat bukanlah tempat yang nyaman untuk bersantai. Ini adalah tebing, tanjung, dan terumbu bawah air yang berbahaya. Ketika terperangkap dalam badai, sebuah kapal dapat terhempas ke batu seperti kaleng tanpa daya. Tidak berlebihan, dan inilah alasannya. Ini adalah bentangan lautan sekitar Teluk Tamaruk di Oregon. Anda melewati muara Sungai Columbia, melintasi seluruh pesisir Washington dan terus bergerak menuju Pulau Vancouver. Secara keseluruhan, kawasan ini membentuk sebuah zona yang menarik untuk dianalisis. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Selama beberapa abad terakhir, tempat ini telah menghancurkan sekitar 2.000 kapal. Itu adalah angka yang tidak biasa, mungkin dapat dimengerti pada abad ke-19, tetapi tidak di era abad ke-21 ini. Dengan adanya teknologi seperti GPS, radar, dan satelit, bukankah segala sesuatunya seharusnya lebih mudah dikendalikan? Ternyata tidak demikian. Lautan selalu memiliki keunggulannya. Anda mungkin tahu rute yang harus diambil, tetapi Anda tidak pernah bisa memprediksi seberapa keras ombak berikutnya akan menghantam. Belum lagi, kita belum membahas dampak yang ditimbulkan oleh Samudra Pasifik terhadap daratan itu sendiri. Setiap hari, lautan ini secara perlahan mengikis sebagian wilayah pesisir Oregon dan Washington. Ketika kita merasa tak ada yang bisa lebih buruk, alam menunjukkan kekuatannya dengan cara yang mengejutkan. Ia tidak hanya menyerang kapal, tetapi juga mulai mengikis daratan itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lihatlah Samudra Pasifik, sebuah kekuatan yang kejam. Gelombang laut terus-menerus menghantam pesisir, dan selama badai besar, Amerika Serikat dapat kehilangan beberapa meter pesisir dalam satu kejadian. Apa artinya ini bagi rumah-rumah yang terletak tepat di tepi air?
Untuk memahami lebih dalam, mari kita kembali ke akhir tahun 90-an, ketika pantai Beverly dan pantai Glen Eden diterjang serangkaian badai yang menyebabkan garis pantai mundur sekitar 6 hingga 9 meter. Rumah-rumah yang sebelumnya aman kini berada di tepi, memaksa pemiliknya untuk memindahkan bangunan ke dalam daratan atau menghabiskan banyak uang untuk memperkuat pantai. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Cermati Neskoin, sebuah kota pesisir kecil. Selama beberapa dekade, lautan terus menghancurkan bukit pasir yang berfungsi sebagai pelindung. Dalam badai tahun 2016 dan 2021, ombak mencapai rumah-rumah, mengekspos fondasi, dan menghilangkan pekarangan. Ini bukan semata-mata akibat pembangunan yang terlalu dekat dengan pantai. Garis pantai benar-benar bergeser. Bagaimana lautan bisa melakukan itu? Penyebabnya cukup sederhana. Di musim dingin, sistem badai yang kuat datang bersama ombak besar yang menghantam tebing. Ombak tidak hanya menyapu permukaan, mereka juga menyerang dasar tebing, merusaknya dari bawah seperti menarik batu bata dari dinding. Semuanya tampak stabil hingga suatu saat, boom, seluruh bagian itu ambruk. Selain itu, selama siklon yang kuat, permukaan laut dapat meningkat secara signifikan, melebihi ketinggian pasang surut normal. Ombak pun bisa menjangkau wilayah yang biasanya terjaga di hari yang tenang, jalan raya, bukit pasir, bahkan fondasi rumah. Dalam kondisi itu, lautan bisa menghilangkan beberapa meter pesisir dalam waktu beberapa jam tanpa peringatan. Rasanya, seakan alam memiliki beberapa dendam pribadi yang harus dilampiaskan. Apa yang terjadi di daratan menjelaskan bahwa pesisir bukan satu-satunya wilayah di mana alam memperlihatkan kekuatannya. Bagaimana seharusnya bentuk pesisir yang ideal untuk sebuah kota besar? Bayangkan hamparan luas daratan datar, cukup ruang untuk jalan raya, kawasan pemukiman, dan pelabuhan. Sebuah konfigurasi klasik. Namun, mari kita alihkan perhatian ke Oregon. Meski memiliki pesisir Pasifik yang panjang yang terdengar menggoda, situasinya jauh lebih rumit. Pegunungan pesisir Oregon mencuat di peta, dan itu adalah masalah besar. Di sini, pegunungan hampir bersentuhan langsung dengan lautan. Di satu sisi terdapat air, sementara di sisi lain terdapat bukit, hutan, dan perubahan ketinggian yang drastis. Di mana sebenarnya kota bisa berkembang? Jika hanya bisa membentang sebagai pita tipis di sepanjang pesisir, itu akan segera menabrak lereng. Tidak ada ruang untuk itu. Sekarang, mari kita tinjau Washington. Kondisinya tidak jauh berbeda. Bahkan bisa dibilang alam memberikan tantangan yang lebih besar. Semenanjung Olimpik menghalangi pesisir, sebuah masif pegunungan yang menjulang hingga ke lautan. Di beberapa lokasi, hanya ada beberapa mil antara garis pantai dan lereng curam. Bagi pengembangan kota besar, ini menjadi masalah sederhana. Tidak ada lokasi untuk membangun. Namun tunggu, bukankah orang sering membangun kota di daerah pegunungan? Mengapa kita berpura-pura seolah alam dengan sengaja tidak menyukai pesisir ini? Pada hakikatnya, semua kembali pada bentuk medan. Lereng naik dengan cepat, lembah menjadi sempit, dan seluruh area tampak terjepit. Singkatnya, tidak ada ruang untuk pembangunan di sini. Sama sekali tidak ada. Namun kondisi geografis yang menantang tidak selalu menjadi penghalang yang mutlak. Terkadang, beberapa koridor transportasi yang efisien cukup untuk mendukung kelancaran logistik. Setelah logistik berjalan lancar, pertumbuhan dan perkembangan pun akan mengikuti. Pertanyaan yang jelas muncul, bagaimana dengan kondisi jalan di pesisir Oregon dan Washington? Pada pandangan pertama, tampak sempurna. Dari utara ke selatan, sepanjang jalan AS 101 terhampar seolah-olah merupakan jalan keluar yang ideal. Setiap kota pesisir tampaknya terhubung dengan jaringan transportasi nasional, terhubung dengan negara tetangga, serta terbuka untuk perdagangan dan pertumbuhan. Namun di balik itu semua, terdapat masalah yang signifikan. Jalan AS 101 bukanlah jalan raya seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebagian besar jalurnya terdiri dari jalan dua jalur sempit yang mengikuti kontur bentang alam. Jalan ini terus berkelok-kelok antara lautan dan lereng, naik turun, dan kerap kali menjadi tikungan yang tajam. Bagian-bagian yang lurus sangat jarang ditemui. Jalan itu melingkari hutik, menghindari tebing, melintasi muara sungai, sebelum akhirnya kembali menghadap ke lautan. Pemandangan yang indah? Tentu saja. Namun mengemudi dengan cepat? Tidak sama sekali. Di banyak tempat, jalan ini berada tepat di tepi jurang-juram. Di satu sisi terdapat lereng yang tertutup hutan, sementara di sisi lain ada lautan atau teluk yang dalam. Bahu jalannya sangat sempit, hampir tidak menyisakan ruang tambahan. Apakah ingin memperlebar jalan ini menjadi rute berkecepatan tinggi yang sebenarnya? Itu bukan pilihan yang mudah.
Anda akan dihadapkan pada dua opsi ekstrim, meledakkan batu atau memperluas ke arah air. Dan itu hanya sebagian dari masalah yang ada. Di pesisir Oregon, terdapat banyak muara sungai. Lalu bagaimana jalan ini mengatasinya? Dengan jembatan-jembatan panjang dan sempit, banyak di antaranya dibangun pada paruh pertama abad ke-20. Jembatan-jembatan ini mungkin sempurna untuk wisatawan, perjalanan lokal, dan lalu lintas musiman, tetapi tidak cukup baik untuk menangani arus barang berat yang konstan. Tanpa kemampuan tersebut, sulit untuk membangun kota besar atau pelabuhan yang signifikan. Kemana semua ini mengarah? Menuju hasil yang sudah bisa ditebak. Jalan Raya AS-101 adalah salah satu jalan yang sangat berbahaya. Secara serius, jalan ini sering muncul dalam daftar jalan paling berbahaya di AS. Dan bukan hanya karena beberapa titik yang beresiko, tetapi sebagai pola umum. Di beberapa bagian, rata-rata terdapat sekitar 34 kecelakaan mematikan setiap tahun. Angka yang sangat mencemaskan. Namun tidak hanya itu. Ketika para analis membandingkan kecelakaan berdasarkan negara bagian dan rute utama, Jalan Raya AS-101 mencatatkan jumlah tabrakan mematikan terbanyak di antara jalan utama di Oregon. Jika kita mengesampingkan faktor kesalahan manusia, medan itu sendiri adalah penyebab utama mengapa angka ini sangat mengkhawatirkan. Namun tunggu, alam belum selesai memberikan tantangan bagi pantai barat AS. Mari kita bahas iklim karena itu juga merupakan masalah signifikan di sini. Di Oregon, terdapat sebuah kota bernama Astoria yang penduduk lokalnya tidak ragu untuk mengatakan kita tinggal di salah satu tempat terbasah di bumi. Dan ini bukan daerah tropis, hanya saja air merupakan bagian yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, Astoria menerima sekitar 170 cm curah hujan. Jika angka itu tidak terlalu berarti bagi Anda, itu adalah 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lebih kering di AS, bahkan lebih dari kota-kota besar seperti New York atau Chicago. Dan bukan sekedar gerimis sesekali, hujan ini tersebar merata dan terjadi cukup sering. Mari kita lihat dari perspektif hari. Rata-rata terdapat sekitar 190 hingga 200 hari dalam setahun dengan setidaknya sedikit curah hujan. Hampir setiap 2 hari sekali, hujan atau kabut datang. Lalu di mana matahari? Ia sedang bersantai di suatu tempat yang jauh. Di musim dingin, Astoria hanya memperoleh sekitar 4 jam sinar matahari per hari rata-rata. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyak tempat beriklim sedang lainnya. Langit kelabu di sini tampak seperti setting default. Singkatnya, suasana mungkin terasa agak menyedihkan, tetapi itu bukan akhir dari cerita. Oregon memang satu hal, tetapi mungkin Washington lebih baik. Siapkan payung Anda di sana juga. Di Semenanjung Olimpik, curah hujan tahunan rata-rata dapat mencapai sekitar 168 cm. Jumlah hari di mana Anda benar-benar tidak ingin keluar tanpa payung seringkali berkisar antara 160 hingga 215 hari per tahun. Sekali lagi, hampir setiap 2 hari sekali. Semua fenomena ini adalah kesalahan lautan. Namun bagaimana bisa demikian? Lautan pada dasarnya bertindak sebagai pabrik kelembapan jaksasa. Udara hangat di atas permukaan air terus menyerap kelembaban, kemudian bergerak ke pedalaman. Di sana ia bertemu dengan bukit, tebing dan rangkaian pegunungan yang sejajar dengan pesisir. Udara tidak memiliki tempat lain untuk pergi, sehingga ia terpaksa naik. Saat udara tersebut naik, ia mendingin dan kelembapan itu kemudian berubah menjadi hujan, gerimis, dan kabut. Hari demi hari, tahun demi tahun, terkadang bahkan lebih parah lagi.